Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kita lanjutkan ya. Ini tentang soal jawab antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawabnya secara jujur. Dan sang raja itu telah mengetahui sifat-sifat seorang nabi, mengetahui sifat-sifat seorang nabi dan rasul dari sebagian kisah para nabi terdahulu. Gunanya adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Hadatsana Ibrahim bin Hamzah, Hadatsana Ibrahim bin Sa'd, an Salih bin Kaisan, an Ibn Shihab, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Hamzah, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Saleh bin Kaisan, dari Ibnu Shihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengabarkan kepadanya annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Qaisar yad'uhu ila al-Islam وبعث بكتابه إليه مع لحية الكلب وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بشرى يدفعه إلى قيصر. Bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada Kaisar, Raja Romawi, yang isinya mengajak agar memeluk Islam. Maka beliau SAW mengutus Dihya al-Kalbi dengan membawa surat beliau kepadanya. Dan Rasulullah SAW memerintahkannya agar pertama memberikannya kepada pembesar Busra, kemudian memberikannya kepada Kaisar. Wakana Kaisaru lama kasyafallahu anhu juruda farisa masyamin himsa ila
Ilya. Syukron lima abudahullah. Falamma ja'a Qaisara kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina qara'ahu. Dan Kaisar ketika Allah memenangkan dia menghadapi pasukan Persia, dia berjalan antara kota Hims sampai ke kota Ilya sebagai rasa syukur atas kemenangan yang Allah berikan kepadanya. Ketika Rasulullah SAW ketika surat Rasulullah SAW datang kepada Kaisar, dia berkata setelah membacanya, Antamisuli hahuna ahadan min qawmihi yas'aluhum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas wa akhbarani Abu Sufyan ibnu Harb. Jadi agar aku dapat bertanya kepada mereka tentang Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bawalah ke hadapanku seseorang yang berasal dari kaumnya. Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadaku, annahu kana bisa'mi fi rijalin min Quraisyin qadimu tijaran fil muddati allati kanat baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kuffari Quraisy, bahwa saat itu dia sedang berada di Syam bersama orang-orang Quraisy yang mengunjungi negeri itu dalam rangka berdagang pada masa perdamaian, ya, gencatan senjata antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Quraisy. Ini Abu Sufyan pada saat itu berada di negeri Syam, ya, dalam rangka berdagang sama orang-orang Quraisy. Qala Abu Sufyan, fawajadana Rasulu Qaisara di ba'di Syam, di ba'di Syam. Tantuiko di wadi ashabi hatta wadimna Ilya. Abu Sufyan berkata, maka utusan Kaisar menemui kami ketika kami berada di Syam. Lalu dia berangkat mengajak aku dan teman-temanku hingga ketika kami sampai di negeri Ilya. Qadukhilna alaihi fa
idza huwa jalisun fi majlisi mulkihi wa alaihi tahu wa alaihi taju wa idza hawlahu wudu ma'rum. Faqala litarjumani salhum ayyuhum aqrabu nasaban ila hadha rajulin alladhi yaz'umu annahu nabi. Kami dipersilakan masuk untuk menemui kaisar yang saat itu sedang duduk di majelis kerajaannya, sedangkan dia mengenakan mahkota, sementara di sekelilingnya ada para pembesar kerajaan Romawi. Maka dia berkata kepada penerjemahnya, tanyakan kepada mereka siapa di antara mereka yang paling dekat nasabnya, ya hubungan darah, dengan laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi tersebut. Qala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum ilaihi nasab. Qal ma qarabatu ma bainaka wa bainah. Faqultu wa badu an. Abu Sufyan berkata, maka aku katakan, akulah orang yang paling dekat nasabnya. Dia bertanya, apa hubungan nasab kamu dengan dia? Maka Abu Sufyan menjawab, dia adalah anak dari pamanku. Walaysa fil rafdi yawma idin ahadi min bani Abdi Manaf ghairi. Faqala Qaisar adru fa'amara bi ashabi faju'ilu khalfa dhuhri inda katifi. Saat itu memang tidak ada seorang pun dari keturunan Bani Abdul Manaf selain aku. Lalu Kaisar berkata lagi, dekatkanlah dia kepadaku. Lalu dia memerintahkan teman-temanku dan menjadikan mereka berada di belakangku, berbaris dengan dekat bahuku. Tsumma qala litarjumani qul li ashabi inni sayyidu hadha ar-rajula alladhi yaz'umu annahu nabi fa in kadaba fakadzabu. Qala Abu Sufyan, wallahi laulal haya'u yawma idin min ayya surah ashabi anil kadhiba lakadzabtuhu hina sa'alani anhu. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, katakanlah kepada teman-temannya bahwa aku bertanya kepada orang ini tentang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi.
Bila dia berdusta maka katakanlah maka kalian dustakan dia. Bila dia berdusta maka kalian dustakanlah dia. Abu Sufyan berkata, demi Allah, seandainya pada saat itu bukan karena rasa malu yang akan berdampak buruk terhadap teman-temanku bila berdusta, pasti aku sudah berdusta. Ketika dia bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Walakin nistahyaitu ayyasurul kaliba anni fasadaqtu. Thumma qala litarjumani kaifa nasabu hadzal rajuli fikum. Kaifa nasabu hadzal rajuli fikum? Qultu huwa fina dzu nasab. Huwa fina dzu nasab. Kaifa nasabu hadzal rajuli fikum? Qultu huwa fina dzu nasabin. Jadi, akan tetapi aku malu bila kemudian memberikan citra buruk kepada mereka tentang kedustaan, sehingga aku menjawab dengan sebenarnya. Kemudian berkata lagi kepada Kaisar, berkata lagi kepada penerjemahnya, katakanlah kepadanya bagaimana keberadaan nasab laki-laki ini di tengah-tengah kalian. Aku menjawab, di kalangan kami dia adalah orang yang punya nasab, punya keturunan yang baik, yang mulia, yang tinggi. Qala hadzal qawla ahad minkum qabla. Qala hadzal qawlu ahad minkum qablahu. Qultu la. Faqala kuntum tattahimunahu 'alal kadhibi qabla an yaqula ma qala. Kuntum tattahimunahu 'alal kadhibi qabla an yaqula ma qala. Qultu la. Dia bertanya lagi, apakah pengakuannya sebagai nabi ini ada orang di antara kalian sebelum dia yang pernah mengatakannya? Aku menjawab, belum pernah ada. Dia bertanya lagi, apakah kalian dahulu menuduhnya dia pernah berbohong sebelum dia mengatakan pengakuan ini? Aku menjawab, tidak. Fal kana min azaihi min malik. Qultu la. Fashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Qultu bal du'afa'uhum. Fayaziduna au yanqusu. Qultu bal yazidu. Bertanya,
apakah dari nenek moyangnya ada yang pernah menjadi raja? Aku menjawab, tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang terpandang atau dari kalangan orang-orang yang lemah? Aku menjawab, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah. Dia bertanya lagi, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Aku menjawab, bahkan semakin bertambah. Qal Fahal yartaddu ahadun sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi. Qultu la. Qal fahal yaghdir. Qultu la. Wa nahnu al-an minhu fi mudatin nahnu nakhafu an yaghdir. Bertanya lagi, apakah ada orang jadi murtad? Apakah ada orang jadi murtad kembali karena benci terhadap ajaran agamanya setelah memeluknya? Aku menjawab, tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berkhianat? Aku menjawab, tidak pernah. Dan kami sekarang berada dalam masa perdamaian, dan kami khawatir bila dia berkhianat. Qala Abu Sufyan, walam yumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an antakisuhu bihi la akhafu an tu'thara anni ghairuha. Abu Sufyan berkata, raja tidak memberi kesempatan sedikit pun kepadaku untuk dapat aku masukkan satu kata agar aku mencelanya, mencela Nabi Muhammad SAW, di mana aku tidak takut bila ucapan itu dapat memberi kesan buruk orang lain tentang aku. Kemudian fahal qataltumuhu aw qatalukum, hal qataltumuhu aw qataltukum. Qultu na'am. Qal fa kaifa? Qal fa kaifa kanat harbahu wa harbukum. Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya atau dia memerangi kalian? Aku menjawab, iya. Dia melanjutkan, bertanya lagi, bagaimana kesudahan dari perang kalian? Tentu karena jualan wasajilan, karena jualan wasijalan, yudalu alaina al-marrata wa yudalu alaihim ukhra. Qal famada ya'murukum bi? Qal ya'muruna an na'budallaha wahdahu la syariku bihi syai'an wa yanhana
wa yanhana amma kana ya'budu aba'una wa ya'muruna bis-shalah was-sadaqah wal-'afaf wal-wafa'i bil ahdi wa ada'il amanah. Raja bertanya, bagaimana kesudahan dari perang kalian? Aku menjawab, kemenangan dan kekalahan silih berganti antara kami. Terkadang dia mengalahkan kami, dan kadang dalam kesempatan lain kami yang mengalahkannya. Dia bertanya lagi, lalu apa yang diberitakan kepada kalian? Aku menjawab, dia memerintahkan kami agar kami beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dia melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, dan juga memerintahkan kami untuk mendirikan sholat, bersedekah, jujur, memenuhi janji, dan menunaikan amanah. Faqala litarjumanihi hina qultu dzalika kullahu inni sa'altuka an nasabihi fikum faz'amta annahu dhu nasab wa kadzalika rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Dia berkata kepada penerjemahnya ketika aku sedang menjawab semuanya itu, katakan kepadanya bahwa ketika aku bertanya kepadamu tentang nasabnya di tengah-tengah kalian, kamu menjawab bahwa dia orang yang memiliki nasab yang baik. Dan begitulah memang seorang rasul yang selalu diutus di tengah-tengah nasab keturunan yang di tengah-tengah nasab kaumnya. Wasa'tuka hal qala ahadun minkum hadzal qala qablahu wa zamta halla faqultu law kana ahadun minkum qala hadzal qala qablahu qultu rajulun ya'tamu biqawlin qad'ila qablahu. Dan ketika aku bertanya kepadamu, apakah ada orang di antara kalian yang mengatakan pengakuan ini sebelum dia? Kamu menjawab tidak ada. Maka aku katakan, seandainya ada seseorang dari kalian yang pernah mengatakan sebelum dia, aku katakan berarti orang ini hanya mengikuti ucapan orang sebelum dia. Wasa'tuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala fazamta Allah faraftu annahu lam yakun
liyad'al kadhiba 'alan nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Dan ketika aku bertanya, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengucapkan pengakuan ini? Kamu menjawab, belum pernah. Maka dari hal itu aku mengetahui bahwa tidak mungkin dia menjauhkan perkataan dusta terhadap manusia, jadi tidak pernah berdusta kepada manusia, lalu berani berdusta terhadap Allah. Jadi berdusta kepada manusia saja tidak pernah, apalagi dusta kepada Allah Ta'ala. Wasaltuka hal kana min abaihim min malik fasanta Allah. Fakultu law kana min abaihi malikun qultu yatlubu mulka abai. Dan ketika aku bertanya kepadamu, apakah ada dari nenek moyangnya yang menjadi raja? Kamu menjawab tidak ada. Kamu katakan, seandainya ada dari nenek moyangnya yang pernah menjadi raja, aku katakan berarti orang ini sedang mencari atau menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya. Wasaltuka asrafun nasi yattabi'unahu an du'afa'uhum fazamta anna du'afa'uhum ittiba'u wa hum adba'ur rusul. Dan ketika aku bertanya padamu, apakah orang-orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang terdekat? Dan ketika aku bertanya padamu, apakah orang-orang mengikutinya dari kalangan orang-orang terpandang atau orang-orang yang lemah? Kamu jawab, orang-orang yang lemahlah yang mengikutinya. Dan memang mereka lah yang jadi para pengikut Rasul, orang-orang yang lemah. Wasa'altuka hal yazidu Wasa'altuka hal yaziduna au yanqusun fazamta annahum yazidu wa kadzalikal imanu hatta yatimma. Dan ketika aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Kamu menjawab bahwa mereka semakin bertambah. Dan memang begitulah, iman akan terus bertambah menjadi sempurna. Wasa'altuka hal yartaddu ahadun sahqatan lidinihi ba'da an yadkhula fi fazamta Allah. Fakadzalikal imanu hina tahidu basyashatuhul quluba la yaskhatuhu ahad. Dan ketika aku bertanya padamu, apakah ada orang-orang jadi murtad karena benci kepada ajaran agamanya setelah dia memeluknya? Kamu jawab, tidak ada. Dan memang begitulah iman, apabila telah masuk ke dalam lubuk hati, tidak akan ada orang yang membencinya tentang ajaran agamanya. Fasa'altuka hal yaghfir fazamta Allah. Wa kadzalika rusulu la yaghfirun. Fasa'altuka hal qatantumuhu wa qatalakum fazamta kan qad fa'al. Wa anna harbakum wa harbah Fatakun dualan yudallu alaikum al-marwah
wadalluna alaihi al-ukhra. Wa kadzalika rusulu tubtala wa taqulu laha al-aqibah. Dan ketika aku bertanya kepadamu, apakah dia pernah berkhianat? Kamu menjawab, tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul tidak akan berkhianat. Dan ketika aku bertanya kepadamu, apakah kalian memeranginya? Dan dia memerangi. Kalian menjawab, telah sering terjadi peperangan, dan bahwa peperangan antara kalian dengan dia terjadi silih berganti. Terkadang dia mengalahkan kalian, dan terkadang pula kalian dapat mengalahkannya dalam kesempatan lain. Dan memang begitulah para rasul diuji, ya. Dan kesudahannya pasti, kesudahan yang pasti adalah kemenangan menjadi milik mereka, milik para rasul. Wasa'tuka limada ya'murukum waza'amka annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa yanhakum amma kana ya'budu aba'ukum wa ya'murukum bis-shalah was-sadaqah wal-'afafi wal-wafa'i bil-ahdi wa da'il amanah. Qal wa hadhihi sifatun nabi. Wa hadhihi sifatun nabi. Wa hadhihi sifatun nabi. Dan ketika aku bertanya kepadamu tentang apa yang dia perintahkan kepada kalian, kamu menjawab bahwa dia memerintahkan kalian agar kalian beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang kalian dari apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kalian. Dan dia memerintahkan kalian untuk menjalankan sholat, bersedekah, menjauhkan dari apa yang dilarang, memenuhi janji, dan menunaikan amanat. Raja berkata, itulah sifat-sifat seorang nabi. Qad kuntu a'lamu annahu kharijun walakin lam azunna annahu minkum wa in yakuma qulta haqqan fayushiku an yamlika mawdi'a qadamayhi hataini. Sungguh aku sudah mengetahui bahwa Nabi terakhir telah muncul, tetapi aku tidak pernah menyangka kalau dia datang dari kalangan kalian, dari kaum Quraisy. Seandainya apa yang kamu ucapkan itu benar, sungguh dia akan menguasai tanah yang sekarang berada di bawah kedua telapak kakiku ini.
walau arju an akhlusa ilaihi lanajassamtu luqiyah walau kuntu indahu laghasaltu qadamai. Dan seandainya aku ada harapan untuk menjumpainya, dan seandainya aku ada harapan untuk menjumpainya, pasti aku mengharuskan diriku untuk menemuinya. Dan seandainya aku sudah berada di hadapannya, pasti aku akan basuh kedua telapak kakinya. Qala Abu Sufyan, "Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa quri'a faidati." Abu Sufyan berkata, kemudian dia meminta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibacakan kepadanya yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad SAW, hamba Allah dan Rasulnya, untuk Heraklius, Raja Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa inni ad'uka li di'ayatil Islam. Aslim taslam. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi ucapan salam ini adalah ditujukan kepada orang kafir yang jika dia mau masuk Islam, mengikuti hidayah Islam. Jadi bukan sekedar salam, tapi ada kelanjutannya. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jika dia tidak masuk Islam, maka tidak boleh mengucapkan salam. Jadi salam ini diucapkan jika dia mau masuk Islam. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir yang tidak masuk Islam. Apalagi ada salam-salam lintas agama, salam macam-macam ketika seorang mengawali pidato atau ceramah. Dan ini juga kita sudah pernah bahas tentang dalil-dalilnya.
Yang jelas Islam itu mengajarkan toleransi. Tapi dalam masalah akidah, ya, itu lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah akidah, masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Ini bukan mencampur adukkan, ya, antara akidah dan ibadah agama Islam dengan agama yang lain, ya, tidak boleh. Itu dikenal dengan istilah sinkretisme, ya, tidak boleh. Dan baru-baru ini ada sekelompok biksu, ya, beribadah di masjid, ya, ini jelas dilarang, ya. Karena masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam yang hanya khusus untuk menyembah Allah, ya, dan beribadah dengan syariat Islam, ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga pernah kita sudah pernah bahas, ya. Kalau itu dinamakan toleransi, ya kelewatan, ya kebablasan. Tidak paham apa itu toleransi yang diajarkan oleh Islam. Pada intinya, ya, kalau berkaitan dengan akidah dan ibadah itu masing-masing. Di luar itu bermuamalah, ya, bergotong royong, saling membantu dalam urusan sosial, boleh, ya. Tapi dalam masalah akidah dan ibadah tidak boleh, ya. Tidak boleh, harus tegas, jelas, ya. Tidak boleh dibuat samar, ya. Ini keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, sungguh aku telah menyuruh kamu dengan seruan Islam. Masuklah ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Waslim yu'tikallahu ajraka marratain. Fa'in tawallaita wa 'alaika ithmul arisiyin. Masuk Islamah, niscaya akan diberi oleh Allah pahala 2 kali, ya. Namun jika kamu enggan, maka kamu akan menanggung dosa bangsa Arisiyin, bangsa Eropa. Ya ahlan kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
Kemudian dalam surat tersebut beliau menuliskan firman Allah, yakni Al-Quran surat Ali Imran ayat 63, yang artinya, wahai kitab, marilah berpegang pada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Qala Abu Sufyan, falamma an qala maqalatan alat aswatul ladina hawlahu min uluma'ihum wa kathura laghaduhum fala adri madza qalu wa umira bina wa ukhrijna. Abu Sufyan berkata, ketika sang raja sudah menyelesaikan pernyataan itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh, ya, orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi para pembesar Romawi, dan semakin bertambah kegaduhan mereka, ya, dan aku tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Ya, semakin gaduh, ya. Dan Abu Sufyan tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Kemudian kami diberitakan agar keluar. Ya. Falamma an kharajtu ma'a ashabi wa khalawtu bihim qultu lahum laqad amira amru bi abi kabsyah hadza maliku banil asfari yakhafu. Ketika aku hendak keluar bersama teman-temanku dan aku telah menjauh dari majelis mereka, aku berkata kepada teman-temanku, sungguh besar perkara anak Abu Kabsyah ini. Inilah seorang raja Bani Asfar, bangsa berkulit kuning, bangsa Romawi, yang dia juga mengkhawatirkannya. Qala Abu Sufyan, wallahi ma ziltu dhalilan mustaqina lianna amrahu sayyidah hatta adkhalallahu qalbi al-Islam wa anna karih. Abu Sufyan berkata lagi, demi Allah, aku senantiasa merasa hina dan sangat yakin bahwa urusan agamanya, ya, agama Islam akan berjaya, ya, atau akan berhasil, atau akan menang dengan gemilang, hingga akhirnya Allah membukakan hatiku untuk menerima Islam, padahal sebelumnya aku membencinya. Bisa pembicaraan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Jadi ketika
Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius tentang nasab Rasulullah SAW, ini faqala litarjumanihi kulahu inni sa'altuka an nasabihi fikum faj'alta annahu bil nasab wa kadzalika rusulu tub'atu fi nasabi qaumiha. Dan Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakanlah kepadanya bahwa ketika aku bertanya kepadamu tentang nasabnya di tengah-tengah kalian, kamu jawab bahwa dia orang yang memiliki nasab ya, yang baik, yang mulia, yang tinggi. Dan begitulah memang seorang Rasul selalu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah nasab kaumnya. Jadi hikmah yang disebut oleh para ulama bahwa kenapa Rasulullah SAW dipilih dari kalangan nasab yang tinggi dan terbaik ya. Karena kakek Nabi SAW, jadi Abdul Muthalib adalah pemilik Zamzam dan pemimpin orang-orang Quraisy. Seandainya Rasulullah SAW diutus dari nasab yang rendah, yang biasa ya, dari rakyat jelata yang tidak mempunyai kedudukan, maka orang-orang akan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mengaku dirinya sebagai Nabi hanya untuk mencari kekuasaan dan penghormatan. Sedangkan Rasulullah SAW ya, tidak perlu mencari penghormatan karena beliau sudah menjadi orang yang dihormati di kaumnya. Sehingga tatkala Nabi SAW diutus dari golongan yang berstrata tinggi, maka tidak ada tujuan bahwa nanti mencari kehormatan. Oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi yang lain bernasab tinggi. Salah satu hikmahnya adalah apabila orang-orang bernaung di bawah Nabi SAW, mereka tidak akan merasa rendah karena nanti mereka memiliki nasab yang tinggi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.